Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Dulur dimanapun sedang berada, alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali meskipun saya mungkin agak telat 15 menit tadi. Alhamdulillah di Syawal yang hari ke-6 ini kita bersama menikmati Syawal yang agak berbeda, tapi insya Allah tidak akan mengurangi kesyahduan dari apa yang kita sebut sebagai hari kemenangan, atau hari di mana kita menikmati setelah sebulan penuh berjuang melawan hawa nafsu, wa nahan nafsa anil hawa. Tetapi ada yang perlu saya ingatkan di sini, bahwa ada sebenarnya syarat atau ketamaman, kesempurnaan pasca Ramadan itu adalah puasa 6 hari Syawal. Saya husnudon bahwa dulur-dulurku dimanapun berada sedang melaksanakan puasa Syawal itu. Kata anak-anak saya sih ya memang berat gitu, tapi karena memang pahala yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah, bahwa puasa Syawal 6 hari itu seperti puasa setahun. Nah, kenapa begitu? Karena puasa 30 hari pertama plus 6 hari selanjutnya itu seperti puasa setahun. Ada yang menganalogikan, oh mungkin 30 hari itu tiap harinya di ganjar 10 plus 6 berarti 360, kayak sebulan setahun penuh. Tapi terlepas dari itu, kita mesti bisa tetap menikmati itu semua. Dan kali ini saya ingin berbagi tentang suasana yang agak berbeda tahun ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu bahwa kali ini hampir semua umat Islam sedang menahan diri juga meskipun Syawal tuh. Apa yang ditahan diri? Mudik. Tidak ada yang bisa mudik. Kenapa gitu? Karena kita dihadapkan pada suasana yang membuat kita tidak bisa mudik. Ada wabah ini. Ada yang mengatakan pulang kampung, akhirnya terpaksa pulang kampung karena di bumi rantau tidak memungkinkan untuk terus, mulai dari PHK, dirumahkan dan lain sebagainya. Nah, yang unik ini saya ingin membahas tentang mudik nih, atau tentang pulang kampung. Kita tinggalkan dulu lah polemik apakah perbedaan mudik dan pulang kampung, terminologi itu. Katanya kalau mudik itu tidak pulang tapi kembali, kalau pulang kampung pulang tapi tidak kembali, katanya begitu. Tapi saya tidak ingin masuk dalam polemik itu. Pulang kampung atau mudik tetap adalah sebuah fenomena pulang dari kampung sementara kepada kampung aslinya. Nah, dari sini ingin saya bedah beberapa hal, fenomena atau fakta menarik tentang pulang kampung. Dulur, kalau sampean dan saya sendiri tinggal di Denpasar, asli kampung saya LE. Orang Lamongan kalau kampung kayak saya, biar agak keren menyebut diri sebagai orang LE, bukan Los Angeles, tapi Lamongan asli. Nah, Lamongan asli. Makanya orang-orang yang ini mengatakan LE mania. Nah, di sini saya yang tinggal di Denpasar berarti saya tinggal di rantauan, di negeri rantau, atau dulur-dulur kita yang dari Malaysia, dari Taiwan, mungkin juga berada di negeri rantau, di Arab Saudi, di Korea dan lain sebagainya. Pada saat seperti ini hati mesti apalagi dengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua jiwa-jiwa rasanya mesti bercucuran air mata tuh ketika berada di negeri rantau, membayangkan tanah kampung halaman. Nah, pertama fenomena faktanya adalah semua orang di rantau mesti pengen pulang kampung, mesti rindu kampung halaman. Saya ingin menarik garis itu kepada fenomena kita. Saya dan sampean ini adalah siapapun anak cucu Adam di bumi di negeri rantau, di negerinya orang. Negerinya siapa? Ya negeri kita, di negeri orang.
Nah, siapapun yang benar-benar merasa bahwa kampung akhirat adalah kampung halamannya, pasti pengen pulang kampung, merindukan di sana. Orang yang ingin pulang kampung, misalnya tahun depan saya akan mudik atau pulang kampung, mesti mulai dari tahun ini sudah mulai mikir tuh, sangunya, perabotannya, bahkan kapan nanti, naik apa, kendaraan apa, pasti sudah dipikirkan. Udah pasti tuh. Saya pakai moda transportasi udara kah, laut kah, darat kah, nyewa atau kendaraan pribadi atau apa, semuanya pasti sudah difikirkan jauh sebelumnya. Minimal itu 1 bulan atau 2 bulan sebelum puasa itu sudah mikir tuh. Bahkan sepanjang puasa itu seringkali masih dipenuhi dengan persiapan-persiapan itu. Orang yang pulang kampung, jangankan yang dari luar negeri, yang kadang antar provinsi saja persiapannya detail sekali. Nah, sekarang saya dan sampean ini, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wal 'ib wa la darul akhirati layyal hayawan law kanu ya'lamun. Dunia ini bukanlah kampung sesungguhnya, ini hanyalah senda gurau dan permainan. Kampung sesungguhnya adalah akhirat kalau mereka tahu. Nah, berarti kan kampung kita itu adalah akhirat. Nah, sekarang kalau dianalogikan dengan orang yang mudik tadi, yang selalu mempersiapkan jauh sebelumnya, persoalannya sekarang, apakah kita ini sekarang sedang mempersiapkan itu atau enggak? Sedang menata baju-baju kita, sedang menyiapkan kopor-kopor kita, sedang mikirkan moda transportasi kita untuk ke akhirat atau tidak, atau bahkan tidak ingat sama sekali kalau kita mau pulang kampung. Gimana mau persiapan kalau kita tidak ingat itu? Itu satu. Pertanyaan-pertanyaan aja, nanti yang jawab adalah dulur-dulur semua dalam benak hati. Jadi orang yang pulang kampung dari Sumatera ke Jawa dan sebagainya itu loh mikir kapan saya naik apa, lah sangunya berapa. Lah kita ini sudah mikir gitu nggak? Sangu kita berapa dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, begitu perjalanan mulai perjalanan pulang kamu tuh, perjalanan mudik, entah naik kendaraan laut dan sebagainya. Dalam perjalanan itu mesti wis pikirannya cuma gini tok. Kapan yo nang nyampe, kapan yo nang nyampe. Bagi yang punya duit akan naik pesawat biar cepat. Kenapa biar cepat? Ya biar segera nyampe rumah. Nggak ada itu orang yang pengen berlama-lama di perjalanan, nggak ada. Kalaupun mereka terpaksa dengan misalnya moda transportasi darat atau laut, ya karena persoalan budget tuh, limited budget. Kalau bisa semua orang akan pasti naik kendaraan tercepat, pasti itu. Itulah kenapa ada yang memilih, kalaupun darat ada yang memilih tol dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ingin segera nyampe, karena rindu kampung halaman. Tidak ada orang dalam perjalanan kepingin berlama-lama itu, tidak ada. Nggak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, saya dan sampean di fenomena fakta yang kedua ini. Di dunia ini kan kita perjalanan ke akhirat nih, perjalanan pulang kampung. Kita ini ingin berlama-lama di sini atau pengen segera pulang? Enggak, saya tidak sedang ingin ngajak mati, bukan loh ya, bukan. Ini hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan retorik untuk membangkitkan, refresh terhadap sesungguhnya keberadaan kita di bumi ini. Ayo, kalau orang pulang kampung dalam perjalanan tadi, pikirannya wis bayangkan kapan pulang ya, kapan nyampe ya, begitu gitu. Mesti. Bahkan kalau sampean yang sedang di ruang tunggu pesawat misalnya, di ruang tunggu di bandara, kadang ada mohon perhatian untuk maskapai penerbangan A. Mohon maaf karena pesawat Anda akan ditunda 1 jam kemudian. Mesti semua begitu. Tidak mau ditunda itu, tidak mau. Tidak mau. Bus misalnya, jam 5 berangkat. Loh, jam 5 lebih 5 menit, jam 5 lebih 10 menit belum berangkat itu loh sudah. Kok belum berangkat sih ini? Gitu. Karena kampung halamannya sudah memanggil-manggil, melambai-lambai. Sekarang kalau sampean percaya akhirat, kalau sampean percaya bahwa sampean akan masuk surga, surga dengan segala keindahan yang dijanjikan sudah melambai-lambai. Lah kok kita pengen berlama-lama di dunia? Ayo.
Sesungguhnya kita punya kampung nggak sih di akhirat? Atau kita sedang tidak sedang ingat? Nah, pertanyaan kedua tuh. Pertanyaan ketiga biar dijawab sendiri nih. Pertanyaan ketiga. Ketika kita pulang, misalnya perjalanan darat atau perjalanan udara. Biasanya kalau dari Arab atau dari Qatar atau apa itu, atau dari mana, perjalanan pesawat jauh itu mesti ada transit. Kalau sama transit kayak di bandara Singapura atau apa, itu bandara kan bagus banget itu. Di dalamnya udah lebih dari hotel. Di sana juga ada permainan, ada air mancur, segala macam. Kalau kayak di Changi itu bagus banget tuh. Loh, tapi kalau di situ hanya transit toh. Seindah apapun bandara tempat transit, tetap saja orang nggak kok kepingin tinggal di bandara itu toh. Iya toh? Iya. Kalau saya biasanya dari Denpasar itu sedang pulang ke Jawa, biasanya pakai darat itu di sepanjang antara Ketapang, Banyuwangi sampai tempat saya Lamongan itu kalau lewat Pantura itu banyak sekali rest area yang bagus. Kayak semacam rest area itu menawarkan tempat-tempat yang bagus, dan ada satu rest area yang menurut saya bagus sekali itu. Di situ ada hotel, di situ ada restorannya bagus, kemudian parkirnya luas, pokoknya menyenangkan lah. Orang banyak berhenti di situ tuh karena indah. Dia berada di pinggir pantai. Nah, sekarang pertanyaannya, seindah apapun rest area tadi, bagi para pemudik, bagi para orang yang pulang kampung, yang segitu hanya sekedar melepas lelah, kira-kira pikirannya, wis aku tak tinggal di sini aja, aku nggak usah balik ke kampung, wis tak di sini aja, di sini enak, begitu? Ataukah ya sekedar dia menikmati potret-potret, selfie-selfie sebagai bukti bahwa dia pernah ke situ, lalu dia ngisi bensin dan lanjut, karena memang di situ hanya sekedar ngisi bensin lalu kemudian lanjut. Kira-kira yang wajar, lalu dia ingin berlama-lama di situ atau yang ingin pulang? Pasti yang pengen pulang toh. Kalaupun yang ingin berlama-lama di situ mesti kena apa di situ? Mesti entah kena hipnotis atau kena kata orang Jawa kesebet itu. Nah, sekarang kita ini kata orang nang donya iki dolan mampir ngombe bakal mulai menyang kelanggengan. Kita di dunia ini seperti perjalanan lalu berhenti di sebuah pohon, kata Rasulullah. Berhenti di sebuah pohon, berhenti aja di bawah pohon rindang dalam perjalanan jauh, lalu untuk melanjutkan perjalanan lagi. Loh, kita ini loh sebentar ngisi bensin di dunia ini. Lah kok terus pengen lama-lama di rest area karena kepincut keindahan iming-iming dunia. Sampai kita lupa, sampai kita nggak pengen balik. Ayo, siapa ini sekarang? Ingat, zuyina lil ladzina kafaru. Zuyina dijadikan indah dunia ini, al hayatud dunia itu dalam pandangan orang-orang yang tidak beriman. Nah, kalau kita sekarang ternyata melihat dunia ini begitu indah, rest area ini begitu indah, begitu memukau, begitu mempesona, sampai kita kemudian lupa bahwa kita ini harus melanjutkan perjalanan, sampai kita lupa bahwa kita harus ngisi bensin. Uang yang harusnya untuk ngisi bensin tapi ternyata kita pakai untuk habis, untuk entah beli ini beli itu, habis. Di dunia kita juga begitu. Hasil usaha kita, rezeki yang kita dapat yang harusnya kita bawa sangu untuk pulang ke akhirat tapi kita habiskan di dunia. Kita ini sebenarnya kena hipnotis siapa? Kita ini di rest area. Nah, itu fenomena ketiga yang perlu dijawab oleh kita sendiri. Siapa yang bisa jawab itu? Ya saya dan sampean. Kenapa? Karena yang tahu juga kita sendiri. Ini fakta loh ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamuna adh-dhahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Kebanyakan manusia hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sementara terhadap akhirat mereka kebanyakan lalai. Kenapa? Karena sudut pandangnya kebendaan materi ini. Dulur,
saya tidak sedang mengajak sampean dan semua pemirsa untuk jadi apatis lalu kemudian mikir akhirat, enggak. Justru saya sedang mengajak sampean untuk bangun, menyadari bahwa fakta kita sekarang sedang di dunia, tetapi fakta selanjutnya adalah kita akan melanjutkan perjalanan. Itu fakta yang paling pasti itu. Fakta yang paling pasti adalah kita mau melanjutkan perjalanan. Fenomena sekarang mudik, bahkan tidak bisa mudik, kita pakai itu untuk introspeksi. Fenomena-fenomena fakta-fakta mudik tadi. Nah, ada beberapa hal lagi yang juga saya ingin ngajak pemirsa untuk memikirkan tuh. Begini, orang-orang di Taiwan, orang-orang di Malaysia, orang-orang di Korea, orang-orang di Arab Saudi, atau dimanapun mereka yang TKI TKW itu, mereka selalu mikir tuh tentang bagaimana saving, tentang bagaimana how to manage, bagaimana memanage keuangan mereka, karena mereka sadar betul bahwa mereka hanyalah TKI TKW, seperti yang beberapa minggu lalu kita bahas. TKI TKW, mereka sadar bahwa hasil kerja mereka manfaatkan sebagian saja di tempat usaha mereka, untuk sebagian besar dikirimkan ke kampung halaman, karena mereka memang berangkat ke sana itu hanya untuk cari kerja, untuk kesejahteraan di kampung halaman. Orang Lamongan, orang mana, kalau kerja di mana-mana yang bangun rumahnya di sini gitu. Di sana kadang ya hanya sekedar kos gitu aja. Kita di dunia ini juga TKI TKW yang akan berangkat lagi balik ke kampung halaman. Maka dulur, pakai hasil usaha sampean itu seperti para TKI yang cerdas itu. Sederhana saja, kita bawa pulang ke akhirat. Perjalanan mudik tadi pastikan benar-benar dalam keadaan fit, biar perjalanan mudik tadi benar-benar nyampe, bawa sangu pulang. Nah, dari beberapa fenomena mudik itu dulur, kita sering diingatkan nih dalam beberapa fenomena, di dalam beberapa fakta, bahwa ternyata jangankan kita persiapan mudik ya, persiapan pulang kampung, orang kita ingat punya kampung aja enggak kita ini. Apa yang terjadi akhirnya? Kita begitu alergi terhadap bahasan-bahasan akhirat. Kita begitu alergi terhadap hal-hal yang sifatnya ghaib. Padahal sebagai orang Islam, ayat-ayat pertama yang ada di dalam Al-Quran adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang beriman itu percaya barang ghaib. Dan salah satu hal yang ghaib adalah akhirat. Tetapi meskipun barang ghaib, akhirat itu adalah fakta yang tersaji sekarang. Gimana enggak? Lawang mau tidak mau, kita percaya atau enggak percaya, akan pulang ke akhirat itu. Dulur, saya ingin memakai kata atau terminologi pulang kampung. Apakah benar memang mudik itu tidak balik? Mudik itu balik. Kalau pulang kampung tidak balik. Maka ke akhirat adalah pulang kampung. Karena tidak ada ceritanya orang ke akhirat lalu balik toh. Tidak ada. Begitu nyampe sana, ini adalah perjalanan one way ticket. Perjalanan sekali jalan. Tidak ada urusan balik. Masalahnya begitu sampean sudah balik straight, tidak bisa balik sini lagi, itu semua pintu sudah tertutup. Ketika sampean di rest area tadi tidak ngisi bensin, sayangnya kalau kita misalnya sayangnya kalau kita mudik perjalanan lupa bensin di rest area tertentu, maka nanti di rest area lain masih ada tuh bensin, masih ada tempat. Tapi kalau sudah di dunia ini, dari 5 perjalanan stasiun, 4 perjalanan alam arwah, alam arham, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat, hanya di dunialah ada pom bensin. Hanya di dunialah ada supermarket untuk sampean dan saya beli jajan, beli bekal untuk nanti dimakan di jalan. Sudah tidak ada lagi. Kalau di tempat lain mungkin ada gitu. Kalau di dalam perjalanan kita mudik di dunia ini ada, tetapi kalau di akhirat tidak ada sudah.
maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya di rest area dunia ini. Manfaatkan dulur. Ya, kenapa ini saya sampaikan juga, saya tadi pagi itu lihat dikasih tahu sama ada tetangga saya yang ya secara duniawi memang kurang berada. Ibaratnya gitu, hampir nggak pernah pakai sepatu lah gitu. Saya juga ngobrol-ngobrol dengan saudara saya, Mas itu masa pernah sih misalnya nonton film di bioskop atau apa itu? Mungkin nggak pernah. Nah, saya baru dengar si tetangga saya ini meninggal. Padahal barusan bangun rumah dan belum selesai. Baru mulai bangunlah dinding-dinding gitu. Padahal sepanjang hidup setahu saya benar-benar apa ya? Ya dalam tanda kutip tidak merasakan kenikmatan lah. Nah, yang ingin saya lihat adalah kita di dunia di rest area ini kebanyakan sudah tidak menikmati indahnya rest area. Lalu tiba-tiba waktu di rest area ini terbatas dan harus berangkat lagi. Karena yang menentukan kita di rest area bukan kita. Ada bus yang langsung berangkat, mau tidak mau ya harus berangkat itu. Saya sendiri pernah itu ketinggalan di rest area. Karena memang perasaan saya baru 15 menit ternyata sudah 20 menit. Sementara bis itu harus segera berangkat setelah 15 menit. Akhirnya tertinggalan. Nah, akhirnya saya harus nyari bis lagi. Kalau di dunia dalam konteks mudik kita bisa nyari bis lagi tuh. Atau nyari. Kalau di pesawat, sampean dan saya misalnya di satu bandara transit, terus saking senengnya kita lihat ini lihat itu, saking senengnya perjalanan lihat bandara yang indah, terus pesawat sudah berangkat. Bagi pesawat yang menuju ke sini dan sebagainya silakan masuk ke pesawat, kita nggak denger, saking asiknya. Lalu pesawat berangkat kita ditinggal, mungkin kita masih bisa tuh cari tiket lagi. Tapi kalau kita di dunia, saking asiknya kita lihat itu, seneng ini, urus itu, sibuk ini, sibuk itu, sampai lupa bahwa sebenarnya kita ini dibatasi oleh yang namanya al-maut. Lalu si malaikat Israel ketuk pintu, waktunya berangkat, waktunya berangkat. Kita ngomong, waduh saya belum siap, non-negotiable. Tidak ada negosiasi, tidak ada ceritanya. Kemudian malaikat Israel saya belum siap, terus oh ya sudah saya tak balik ke Gusti Allah. Tidak ada. Maka mau tidak mau kita akan diseret, maka mau tidak mau meskipun bensin kita belum penuh, mobil tetap harus berangkat. Akibatnya apa? Mobil mogok dan cilaka. Kalau di dunia ternyata kita nggak sempat nyari sangu sebanyaknya untuk akhirat, kita malah sibuk menikmati rest area ini. Dulur, begitu waktu habis kita berangkat, mobil mogok, dibuang ke siksa kubur, naudzubillah min dzalik, dibuang ke neraka, naudzubillah min dzalik. Sebagian dari kita mungkin kalau mendengar kata neraka atau siksa kubur kita akan mentertawakan, itu bahasan apa toh Gus? Ya, saat ini di dunia ini kita mungkin memandang akhirat itu dongeng. Tapi nanti begitu sampean di akhirat, sampean akan melihat bahwa dunia ini hanya dongeng. Itulah faktanya. Kita mungkin sekarang ini karena dibenturkan oleh fakta yang benda-benda ini, sehingga melihat dan mendengar tentang cerita akhirat, kita akan bicara tentang apa itu. Dulur, orang tidak percaya akhirat itu bukan pemikiran modern. Orang tidak percaya akhirat itu pemikiran sudah kuno. 1400 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, ketika bahkan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, kita percaya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, ketika Nabi Isa alaihi salatu wasallam, ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam memperingatkan tentang akhirat, semuanya selalu dibantah oleh orang-orang. Masa orang-orang kami seperti kami yang sudah jadi debu akan dibangkitkan lagi? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
selalu mendapatkan penentangan yang sama ketika mengkhabarkan tentang akhirat. Dulur, berarti kalau Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah dibantah tentang akhirat, kalau sekarang kita membantah tentang akhirat, itu bukan pemikiran modern. Itu bukan tentang logika modern. Itu logika kuno yang sudah berada sejak tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Artinya, kita tidak perlu bangga kita tidak percaya akhirat itu. Ya. Orang mereka dulu sudah sering bilang, Allah itu hanyalah illa asatirul awwalin. Itu hanyalah dongeng-dongeng cerita masa lalu. Nah, kalau kita ternyata disusupi hal yang demikian sampai membuat kita lupa bahwa fakta yang paling pasti di muka bumi ini adalah tentang mati, tentang akhirat, berarti kita memang sedang disusupi oleh virus yang sudah sekian ribu tahun lalu menjangkiti orang-orang terdahulu. Dulur, lewat live streaming ini saya ingin mengingatkan apa? Ayo kita semangat dalam menjalani hidup ini. Tetapi kita perlu tahu bahwa kita sebenarnya hanyalah ada di rest area. Semangatnya gimana? Semangatlah memilih bekal-bekal di supermarket rest area ini. Semangatlah mengisi bensin sebanyak-banyaknya. Kalau bisa sampai full tank, memastikan bahwa perjalanan kita nyampe, memastikan bahwa kita sampai di kampung halaman dengan selamat. Jangan sampai kita membuang-buang bekal kita di rest area untuk hal-hal yang tidak penting. Jangan sampai pula kita hanya memakan sebanyak-banyaknya di situ tapi lupa untuk membawanya. Mending kita makan di rest area itu sekedarnya saja. Lalu belilah bahan-bahan untuk dimakan di jalan atau bahkan dimakan di kampung halaman. Itu yang cerdas. Jadi bukan kok tidak boleh loh ya. Maka di dunia ini juga begitu. Hasil usaha kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang diberikan Allah kepada kita, time atau waktu yang diberikan Allah kepada kita, manfaatkan sebanyak mungkin untuk kita persiapan ke sana. Kenapa? Karena kita di sini sebenarnya cukup hanya sekedar basic need, kebutuhan-kebutuhan yang paling dasar. Dan itu aja yang perlu kita terus tutupi. Seringkali kita sering dengar tentang yang mahal itu bukan biaya hidup. Yang mahal itu gaya hidup. Dan semua orang sekarang dipicu, didorong, dimotivasi, diiklankan untuk memenuhi gaya hidup, bukan lagi tentang kebutuhan hidup. Ya memang kalau sekarang memang dengan terpaksa orang akhirnya bicara tentang biaya hidup karena wabah ini yang memaksa orang kemudian sampai kepada basic need. Ini ya. Saya sering bertanya, mungkin sekarang ini orang baru sadar apa yang terpenting dalam hidup. Apa? Sehat. Tapi orang apa tahu apa yang terpenting dalam mati? Selamat. Jadi kalau apa yang terpenting dalam hidup sekarang semua orang yang terpenting adalah sehat. Oh iya, bahkan tidak mudik di kampung ini aja jarang orang saling bersilaturahmi karena takut ketularan. Padahal nggak sakit nggak apa itu. Nah, berarti yang paling penting sekarang dalam hidup bukanlah apa-apa tapi sehat. Nah sekarang yang perlu kita pikirkan apa yang terpenting dalam mati? Selamat. Selamat dalam perjalanan tadi sampai di kampung halaman. Saya rasa itu dulurku yang bisa saya elaborasi pada malam hari ini tentang 4 atau 5 fenomena fakta orang mudik tadi. Yang pertama tadi saya ingatkan, orang mudik selalu memikirkan jauh sebelum mudik tentang persiapan naik apa, modanya, transportasinya, sama siapa, kemudian bekalnya berapa, segala macam disiapkan jauh-jauh sebelumnya itu. Nah kita pun akan mudik ke akhirat. Apakah kita sudah sedang dalam persiapan itu? Apakah kita sedang lupa bahkan bahwa kita akan mudik? Pertama. Yang kedua, orang dalam perjalanan mudik mesti yang dalam pikirannya adalah kapan segera nyampe tempat kampung halaman. Itulah kenapa maka orang berbeda-beda dalam memakai moda transportasinya. Ada yang pengen cepat ya naik pesawat. Ada yang karena faktor atau alasan biaya dan lain sebagainya maka orang naik kendaraan darat. Ada yang lebih lagi kemudian naik kapal laut. Tapi semua mereka baik yang naik pesawat semua berpikir saya pengen segera nyampe rumah. Begitu nyampe rumah rasa lelah akan terbayar sudah. Yang ketiga, nah
kita yang kedua tadi, apakah kita sedang dalam perjalanan mudik ini juga sebegitu rindu tentang kampung akhirat? Saya tidak sedang mengajak samaan ingin segera mati loh ya, tapi dalam hati pertanyakan, serindu itukah kita tentang kampung akhirat? Fenomena yang ketiga, ketika dalam perjalanan mudik, baik di luar negeri naik pesawat, kemudian ada bandara transit yang begitu indah, menawarkan pemandangan yang begitu luar biasa, atau misalnya naik bus kemudian ada transit area, rest area yang begitu bagus. Sebagus apapun rest area, semua orang tetap, ya sudah ini rest area, saya sekedarnya aja, saya akan balik, saya lanjut. Nah, kita di dunia ini begitukah? Jangan-jangan malah terhipnotis sampai nggak pengen pulang. Yang keempat, selama di rest area, semua orang ingin ngisi bensin sebanyak-banyaknya, membawa atau membeli sesuatu untuk dibawa, enggak kok kemudian dihabiskan di situ lalu enggak. Kita di dunia juga begitu. Apakah kita sudah mengisi bensin sebanyak itu untuk kampung akhirat kita, untuk perjalanan selanjutnya di alam kubur dan alam akhirat? Apakah kita menghabiskan seluruh resources atau sumber daya kita untuk kita hambur-hamburkan di rest area ini, ataukah malah banyak yang kita bawa balik? Pertanyaannya yang bisa menjawab Bapak Ibu sekalian. Nah, dulur, beberapa pertanyaan tadi saya rasa menjadi pertanyaan retorik, menjadi pertanyaan yang tak perlu dijawab karena jawabannya ada pada pribadi masing-masing. Saya hanya bertugas untuk mengingatkan diri dan sampean semua terkait dengan fenomena pulang kampung. Dulur, yang terpenting adalah bagaimana kita menyudahi perjalanan kita ini, memastikan bahwa seberat apapun kita ada di dunia ini, kita bisa pulang kampung dan menyelesaikan perjalanan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menikmati kampung halaman kita dalam lebaran yang sesungguhnya. Kalau di puasa, kita lebarannya adalah dengan makan ketupat, maka kita buka puasa di akhirat adalah dengan lebaran di surga. Saya suudzon terhadap setan, tapi husnudon terhadap manusia, bahwa saya dan sampean insya Allah juga sama, punya harapan agar mencapai tingkatan tertinggi nanti ketika mudik, yakni kampung halaman yang baik, yakni ada di surga. Bagaimana bisa nyampe sana? Tergantung bagaimana kita di rest area dunia. Dulur, selamat pulang kampung, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, sehingga saya dan sampean bisa masuk dalam kehidupan normal kembali dan bisa masuk atau pulang kampung seperti biasa, bertemu dengan handai tolan, sahabat dan keluarga semua. Terima kasih. Salam dari saya dari Lamongan, Jawa Timur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.